Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas token requestan kalian juga nih ya. Jadi crypto requestan kalian yaitu adalah Hbar ya. Kita nih Hedera Hashgraph gitu ya. Nah, kita akan langsung mulai Hedera Hashgraph. Kita lihat dari CoinMarketCap-nya dulu ya. Pertama-tama, apa sih itu Hedera Hashgraph dan dia di peringkat berapa gitu ya. Oke, Hedera Hashgraph peringkat ke-55. Jadi kalau menurut saya peringkat top 100 sebenarnya sudah cukup oke, tapi kita lihat fundamentalnya bagaimana ya. Jangan cuma kita lihat peringkat doang, 55. Harganya sendiri sekitar 0,19 sen, jadi masih relatif sebenarnya cukup murah juga. Mungkin makanya token kalian juga suka gitu ya dengan crypto Hbar ini. Kita lihat harganya sekitar di 2.700-an ya. Oke, ini untuk Hbar kita lihat sendiri dari supply-nya. Kalau menurut saya supply-nya sekitar 50 miliar. Ini pun sebenarnya kalau menurut saya termasuk tinggi juga ya, cukup besar juga supply-nya sekitar 50 miliar, walaupun memang kita harus noted juga bahwa memang supply-nya sekarang ini hanya 18%, jadi supply-nya untuk tahun 2021 ya, untuk sekarang ini masih sekitar 8 ya 9 miliar lah gitu ya, jadi hanya 18% dari total supply-nya sendiri gitu ya. Nah, ini grafik Hbar sebenarnya hampir sama dengan grafik seluruh kripto sih ya, mereka kena top di April Mei gitu ya, Maret April Mei ini kena top di atasnya, lalu bulan Mei pertengahan langsung turun ke bawah gitu ya sampai sekarang. Nah, kita lihat bahas Hbar dulu. What is Hbar? Hbar is a trust layer of the internet. Jadi dia adalah layer kepercayaan di dalam internet sendiri. Nanti kita bahas di websitenya sendiri gitu ya. Hedera Hashgraph is a public network. Jadi adalah network public yang memang memberikan individu dan juga bisnis untuk create powerful decentralized application atau untuk membuat di apps lah atau aplikasi decentralized seperti itu. Kita lihat kegunaan Hbar ada dua, yaitu yang pertama adalah fuel, dia menjadi bensin untuk Hedera Hashgraph sendiri untuk power networknya seperti smart contract, untuk storage file dan transaksi regular lah seperti itu. Lalu kita lihat juga kedua, kegunaan Hbar ini apa? Kegunaan Hbar adalah untuk secure the network, untuk sekuritas gitu ya. Jadi untuk menjadi keamanan lah untuk networknya juga dengan cara staking networknya juga kalau kalian mau seperti itu ya. Nah, apa sih yang membuat Hashgraph unik? Apa yang membuat Hashgraph unik? Salah satunya adalah, unlike most other crypto platforms, sebenarnya Hashgraph ini isn't built on top of conventional blockchain. Jadi tidak menggunakan blockchain. Kalau kita tahu crypto ini suka disangkut pautkan dengan namanya blockchain, tapi kalau Hbar ini tidak menggunakan blockchain. Ini mirip seperti Holochain, karena Holochain menggunakan Holochain, bukan blockchain ya, hot gitu ya. Tapi kalau Hbar menggunakan Hashgraph. Nanti kita bahas nih bagaimana cara Hashgraph bekerja. Oke? Kita masuk ke dalam websitenya. Hello Future. Jadi ini halo masa depan. Kita lihat ini untuk Hbar. Kita lihat Hedera is owned and governed by the world leading organization. Ini sebenarnya kelebihannya Hbar sendiri ya. Mereka punya governance-nya sendiri kayak pemerintahan yang gini ya. Tebar. Nanti kita juga di akhir video akan membahas teknikal-teknikalnya juga nih ya. Tapi kita bahas websitenya dulu. Kalau misalnya kelebihannya dengan menggunakan Hashgraph, sebenarnya transaksi per detiknya Hbar pun sekitar kalau mereka klaim seperti 10.000 transaksi per detik gitu ya. Dibandingkan dengan Ethereum dan Bitcoin ini memang jauh sekali. Bitcoin hanya 3, Ethereum 12 gitu ya. Average fee-nya jauh lebih murah. Transaksi konfirmasinya juga jauh lebih cepat, sekitar 3,5 detik. Kalian bisa lihat sendiri comparison-nya gitu ya. Jadi perbandingannya. Lalu energi use per transaction-nya mereka bilang bahwa memang lebih hemat energi juga, hanya 0,00017 kWh gitu ya. Tapi nanti kita lihat ini adalah kelebihan untuk Hashgraph-nya. Kita bahas lagi ini kegunaannya Hashgraph sebenarnya nanti kita juga bahas. Oke, kita masuk ke dalam how it works. Bagaimana sih cara Hashgraph bekerja gitu ya. Hashgraph Consensus. Hedera is the only public ledger that use Hashgraph Consensus. Kita lihat gambarnya itu seperti ini. Hashgraph gitu ya. Contohnya kalian sebenarnya kalau mau nonton bisa nonton videonya gitu ya. Hashgraph ini cukup aktif juga di YouTube-nya. Kalian bisa cek sendiri Hedera Hashgraph. Nah, ini gimana? Saya coba jelaskan juga bagaimana cara Hashgraph-nya bekerja gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada 8 orang nih ya. Alice sampai sama si Hank gitu ya. Kita lihat dari sini ada 8 orang. Nah, dari 8 orang ini, let's say mereka mau merecord transaksi. Jadi kita mulai dari transaksinya Alice kalau contohnya nih. Kalau dari videonya kalian bisa nonton juga dari Alice, nanti dia bisa record, oh Alice kirim transaksinya ke Dave, lalu Dave kirim transaksinya ke Bob. Jadi seperti ini mereka mengirim transaksinya. Jadi di record gitu ya. Lalu nanti muncul lagi 2 transaksi baru gitu. Contohnya yang warna biru dan warna hijau. Jadi Bob record transaksi ke Frank. Jadi mereka bisa paralel gitu. Jadi bisa melakukan recordingnya secara cepat juga bersama-sama, istilah seperti itu. Makanya kita lihat menjadi seperti jaring laba-laba lah kayak gini. Nah, makanya namanya Hashgraph gitu ya. Dan setiap circle ini, setiap
lingkaran ini mereka tuh record data gitu. Jadi memang contohnya transaksinya adalah mereka record signature-nya. Jadi salah satu tanda tangannya membedakan gitu ya, timestamp-nya. Jadi kapan transaksinya dibuat, transaksinya berapa, transactions-nya, sama beberapa detail lagi hash gitu ya. Jadi ini adalah salah satu simpelnya gitu. Tapi kalau kalian mau tahu kelebihannya, kalian harus lihat sendiri blockchain itu apa, lalu kalian bandingkan juga H-bar itu apa, Hashgraph itu apa. Jadi baru bisa tambah mengerti lagi. Kalau misalnya kalian sudah mengerti keduanya, seperti itu. Kita lihat juga ini adalah dual role of H-bar. Kita sebenarnya sudah bahas juga ini kelebihan H-bar, dual role-nya, network view, bensinnya, sama protection-nya juga, sekuritas, keamanan gitu ya. Nah, yang kita mau bahas adalah roadmap-nya. Kalau misalnya menurut saya roadmap H-bar cukup tertata dengan jelas gitu ya. Kalau kita dari quarter 1 pun ini juga dijelaskan mereka ini buat network, lalu ada beberapa ininya lah. Nanti kita bahas di quarter 3-nya ya. Contohnya kelemahannya adalah dia belum bikin quarter 2022, tapi itu sebenarnya masih normal sih kalau menurut saya, bukan kelemahan tapi memang ya normal karena biasanya planningnya ya 1 tahun gitu ya. Nah, sekarang kita sudah bulan Juli, berarti masuk ke dalam quarter 3. Kita lihat di quarter 3 apa yang akan terjadi dalam H-bar gitu ya. HTS atau HTS, Improvement for NFTs ya. Tapi HTS-nya ini bukan hubungan tanpa status, oke? HTS-nya adalah Hedera Token Service gitu ya. Enable Scalable Class-Based NFT Issuance. Jadi memang mereka ternyata mau bergerak juga dalam bidang NFT, dan memang NFT juga lagi growing-growingnya juga sih sebenarnya ya. Terus mereka juga hanya 2 doang sih sebenarnya kalau kita lihat dari sini untuk quarter 3 punya roadmap ya. Yang menarik adalah di quarter 4. Kalau kalian scroll juga sendiri, kita mau lihat nih event-event apa yang terjadi gitu di dalam H-bar. Nah, kita lihat ada staking rewards, ini di quarter 4 ya. Ada sharding, ada open node monitoring. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya quarter 4 ini bakal lebih banyak results yang akan terjadi di H-bar sendiri. Biasanya kalau misalnya kita lihat seperti ini, berarti ini ada relasinya juga dengan kenaikan. Jadi bisa jadi price H-bar ini bakal naik lebih drastis lagi di quarter 4 dengan adanya beberapa planning yang mereka buat nih untuk di quarter 4 sendiri, seperti itu ya. Nah, nggak hanya bahas roadmap, kita juga bahas ini deh, kita bahas use case-nya. Contohnya ya, use case-nya H-bar dengan governance council-nya dia. Oke, kita mungkin buka governance council-nya sebentar. Jadi H-bar kan punya governance council dengan banyak sekali perusahaan dunia seperti itu ya. Nah, ini adalah governance council-nya. Sekitar 39 term atau limited company. Jadi company-company besar. Contohnya di penerbangan, kita ada Boeing, di teknologi, Google, IBM, LG, komunikasi, T-Mobile ya. T-Mobile, terus ada Tata Communication, di finance, keuangan, Standard Bank, Shinhan Bank. Jadi memang ini adalah menurut saya salah satu kelebihannya H-bar sendiri. Karena mereka jarang sekali ada crypto yang punya governance council yang memang sebesar inilah perusahaannya, seperti itu. Jadi backup-nya nih mereka sendiri nih, beberapa perusahaan ini justru bukan cuma jadi governance, tapi mereka juga menggunakan H-bar-nya sendiri, Hashgraph network-nya gitu ya. Contohnya ini IBM, dia bilang bahwa we believe Hedera could provide an interesting way to enhance and simplify the development of Hyperledger Fabric. Jadi maksudnya ya perusahaan ini juga give testimony, give kesaksian juga bagaimana menggunakan H-bar lah, seperti itu ya. Dan mereka bukan hanya untuk jadi pemerintah, tapi mereka juga contribute ke dalam networknya sendiri lah, seperti itu. Jadi mereka ada voting sistemnya juga. Jadi mereka yang pemerintah berarti mereka ada governance, ada votingnya gitu ya. Dan kalau misalnya kita dari use cases-nya nih, saya mau bahas. Kalau kita tahu bahwa sekarang ini data ini sangat penting gitu ya. Almost every day, kita sampai setiap hari ini berhubungan dengan data. Kalian buka sosial media, itu ada datanya pastikan. Even kalau kalian nonton YouTube pun, itu pasti ada datanya. Lalu kalian mau pergi kemana pun, pasti ada data-data dengan menggunakan telepon kita juga. Dengan internet juga, pasti mereka merecord data-datanya lah. Nah, makanya kita lihat use cases-nya. Ini H-bar ini ada relasi, hampir semuanya berhubungan dengan data. Contohnya ada payments atau transaksi, ada fraud mitigation, bagaimana cara kita mencegah penipuan, data compliance, tokenized asset, identitas sendiri, sama ada blockchain permission gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari case tadinya pun banyak sekali kegunaannya. Contohnya dia dari bidang healthcare juga, di kesehatan, media, agriculture. Jadi sebenarnya ini bisa dikonekin lah, karena data ini lagi develop gitu ya. Memang lagi growing lah, bukan data tapi teknologinya lah, seperti itu ya. Dan yang menarik juga di bidang gaming pun juga ada. Jadi kalau sebenarnya kalian kalau mau lebih lebih detail lagi penjelasannya, ini kalian bisa cek satu-satu, buka website ke use casesnya. Di sini semua lebih penting lagi gitu ya untuk H-bar. Contohnya di gaming,
di gaming, apa sih kegunaan H-bar di gaming? Contohnya adalah digital asset ownership, di mana kalian kalau main game pasti ada kayak membeli item-item in-game gitu ya. Nah, di sini item-item in-game-nya karena memakai decentralized system, jadi bukan centralized systemnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat in centralized system, a player can only theoretically own an in-game asset. Tapi kalau dengan decentralized atau kayak seperti yang menggunakan Hedera gitu ya, jadi kita memakai non-fungible digital asset. Jadi untuk dapat ownership sama kontrolnya juga lah, seperti itu. Juga ranking and scoreboard, jadi untuk top player atau bagaimana gitu. Jadi bisa dilihat juga bagaimana mereka nggak bisa cheating juga karena datanya terrecord semua lah, seperti itu. Nah, kita akan bahas ke dalam teknikalnya sekarang. Oke, kita bahas secara short term dulu untuk Hedera ya. Oke, coba kita lihat Hedera ini sebenarnya kalau menurut saya mereka membuat ascending triangle seperti ini, tapi sekarang kita lihat ada penurunan ya. Karena kemungkinan besar ini karena Bitcoin lagi turun juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini, coba ini mungkin karena Bitcoin turun, coba kita lihat buka Bitcoin USDT. Nah, memang Bitcoin turun, drop. Oke, Bitcoin drop dari level support 34.000 ya. Kita lihat apakah ini akan terjadi worst case scenario untuk crypto juga. Oke, tapi nanti kita bahas juga untuk Bitcoin mungkin di next video. Kita bahas H-bar dulu ya. H-bar USDT. Kalau menurut saya H-bar sendiri nih masih cukup relatif oke. Untuk beli H-bar sebenarnya masih di sini nih 0,17 gitu ya. 0,17 adalah posisi yang oke untuk beli H-bar. Kita lihat apakah nanti kita bisa mengenai level 0,17 dengan target kita sebenarnya secara short term. Kalau misalnya ada break dari ascending triangle ini, mungkin bisa naik sampai ke sini 0,23 sen gitu. Jadi topnya 0,23 sen. Sebenarnya kalau misalnya kalian beli di bawah, memang secara fundamental pun H-bar sangat kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya ini potensi gainnya masih sekitar 35%. Jadi cukup oke juga untuk H-bar gitu ya. Ini untuk teknikalnya sendiri. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya H-bar ini ada support di dalam EMA 20 dan EMA 55 nya nih. Kita lihat EMA 55 nya yang warna merah. Biasanya saya suka menggunakan EMA 55. Kita lihat ini ada support yang mantul juga nih. Tapi permasalahannya mungkin sekarang sudah Bitcoin turun juga nih. Karena kita lihat ada slightly drop yang lumayan dari Bitcoin. Makanya kita lihat H-bar juga turun. Tapi kita lihat nantilah bagaimana. Apakah bisa turun kembali ke level 0,17. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian yang nyangkut di H-bar atau mau beli H-bar ini cukup oke. Karena menurut saya satu kata untuk H-bar yaitu dia adalah solid gitu ya. Jadi H-bar adalah kripto yang solid dengan fundamental yang kuat. Nah, coba kita lihat dari IDR aja di Indodox, hampir sama juga price actionnya. Kalau misalnya mau beli, mungkin kalau di sini sekitar 2.600-an, 2.600 ataupun kalau kalian mau beli di 2.500, ini sebenarnya lebih good buy lagi gitu ya. Kalau misalnya mau beli H-bar di sekitar 2.500. Nah, ini apakah bisa ke 2.400? Pasti tergantung Bitcoin sih, karena kalau misalnya menurut saya Bitcoin turun lagi atau ini tidak ada sentimen positif gitu di market crypto, jadi bisa saja gitu. Tapi 2.500 sebenarnya cukup murah sih untuk H-bar sebenarnya dengan fundamental sekuat ini ya. Target kita berapa? Targetnya hampir sama juga dengan menggunakan ini ascending triangle. Targetnya sekitar di 3.300-an gitu ya. Ini secara short term. Kalau misalnya Bitcoin naik ya kita lihat H-bar pun juga bakal naik 3.300, bukan target yang mustahil juga untuk H-bar sendiri, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari daily-nya, long term time frame-nya ya. Kalau menurut saya dari long term time frame kita tahu sendiri ini H-bar ini ada 4 top sebenarnya, 1, 2, 3, 4. Jadi ini resistennya kuat sekali untuk H-bar menembus berapa nih? Sekitar level 6.000-an, 5.800 sampai 6.000 ya. Jadi ini akan menjadi resisten. Tapi kalau misalnya mereka menembus resisten ini, yang akan terjadi adalah mungkin bisa sampai ke 8.000-an. Mungkin kalau menurut saya. Ini pun ya bukan nggak mustahil juga. Apakah akhir tahun H-bar ke 8.000? Nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau misalnya ke 8.000 kalian beli sekarang, wow, potential gainnya berapa? Sekitar 210% lah. Jadi memang kalau di crypto ini, kalau misalnya kalian believe in satu project yang nggak apa-apa untuk investasi juga gitu ya. Dan ini pun ada support yang kuat juga sebelumnya ya. Sekarang udah jadi resisten karena kan udah lewat price-nya. Tapi ini support juga di sekitar 3.700. Jadi H-bar memang kalau mau naik ini menurut saya yang akan terjadi adalah dia harus bisa menembus support yang ini dulu. Karena kita yang pertama, resisten. Yang ini ada ini, terus di sini juga ada. Jadi dia pernah jadi bentuk support dan bentuk resisten di sini juga ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau naik pun bakal ada kayak sesuatu dulu di dalam price sekitar harga ini ya. Lalu misalnya kalau naik pun dan nanti di sini juga akan ada resisten yang kuat gitu ya untuk H-bar menembus lah
Nah, itu saja prediksi saya untuk H-bar secara long termnya dan juga secara short termnya juga ya. Mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan dan juga beberapa bulan ke depan yang ini long term ya. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.